Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya Ustazah Yeni masih bisa berjumpa kembali dengan kalian. Tentunya masih dalam pelajaran matematika. Baik anak-anak, untuk video kali ini Ustazah masih akan membahas tentang materi bentuk aljabar. Oke, simak baik-baik ya. Baik anak-anak, untuk kali ini materi yang akan Ustazah bahas masih dalam seputar bentuk aljabar. Nah, khususnya video kali ini yang akan Ustazah bahas adalah pemfaktoran dan menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk yang pertama, memfaktorkan bentuk aljabar. Nah, dalam menyatakan bentuk aljabar sebagai hasil dari beberapa faktor, suatu suku dapat difaktorkan bila suku-suku tersebut memiliki faktor persekutuan. Contoh, bagaimana sih cara memfaktorkan bentuk aljabar? Di sini ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah bentuk AX plus AY sama dengan, nah, di sini mempunyai faktor persekutuan yang sama ya, yaitu A. Jadi A kita keluarkan, kemudian di dalam kurung itu ada AX dibagi A hasilnya X ditambah AY dibagi A hasilnya. Jadi faktornya adalah A dalam kurung X plus Y. Kemudian bentuk yang kedua adalah X kuadrat min Y kuadrat sama dengan, di sini ada 2 kurung yaitu hasilnya X plus Y kali X min Y. Kemudian yang ketiga, bentuk X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat dan X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Nah, di sini untuk yang X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat itu hasil pemfaktorannya adalah X plus Y dikali X plus Y atau X plus Y kuadrat. Ataupun juga sama dengan X kuadrat min 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan X min Y dikali X min Y atau X min Y kuadrat. Untuk bentuk yang keempat adalah AX kuadrat plus BX plus C. Di sini kita harus menentukan bilangan, 2 bilangan yaitu M dan N yang memenuhi. Jadi jika M ditambah N maka hasilnya B, dan jika M dikali N maka hasilnya A dikali C. Sehingga AX kuadrat plus BX plus C sama dengan AX plus M dikali AX plus N kemudian dibagi A. Kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, faktorisasi bentuk AX plus BY. Nah, penjumlahan atau pengurangan suku-suku yang memiliki faktor atau FPB sama dapat difaktorkan menggunakan hukum distributif. Contoh, faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Di sini ada Ustazah mempunyai soal 3x min 3y. Maka kita ketahui anak-anak ya, FPB-nya adalah 3. Atau faktor persekutuan terbesarnya adalah 3. Maka dari 3x min 3y sama dengan 3 kita pisahkan. 3x dibagi 3 hasilnya x. Kemudian 3y dibagi 3 hasilnya y. Maka hasilnya adalah 3 dikali x min y. Kemudian yang kedua, contoh kedua, 3AB ditambah 12AC, maka kita tentukan dulu FPB-nya. Jadi FPB dari 3AB ditambah 12AC adalah 3A. Maka 3AB dibagi 3A hasilnya B, kemudian 12AC dibagi 3A hasilnya 4C. Kemudian yang soal ketiga, 2x kuadrat plus 3x. Maka kita tentukan FPB-nya adalah X. Maka 2x kuadrat dibagi X hasilnya 2x, kemudian 3x dibagi X hasilnya 3. Nah, seperti ini anak-anak untuk faktorisasi bentuk AX plus BY. Kemudian yang kedua adalah faktorisasi bentuk X kuadrat min Y kuadrat. Nah, bentuk X kuadrat min Y kuadrat disebut bentuk selisih kuadrat anak-anak. Jadi bentuk seperti ini disebut juga sebagai bentuk selisih kuadrat. Jika X dan Y adalah akar dari X kuadrat dan Y kuadrat,
Maka faktorisasi bentuk x kuadrat min y kuadrat itu seperti ini, yaitu x plus y dikali x min y. Contoh, faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Nomor 1, yang ke-1, 16x kuadrat min 9y kuadrat. Nah, kita tentukan akar dari 16 kan 4x, kemudian akar dari 9 adalah 3. Jadi maka 4x kuadrat dikurangi 3y kuadrat. Maka setelah itu kita pisah anak-anak jadi 2 ya, berarti sesuai dari yang di atas, di atas, maka 4 diperoleh 4x min 3y dikali 4x plus 3y. Kemudian soal yang kedua, 2a kuadrat min 8b kuadrat. Nah, di sini kita tentukan dulu FBB-nya, yaitu adalah 2. Setelah itu kita pisahkan FBB-nya, maka 2a kuadrat dibagi 2 hasilnya a kuadrat, 8b dibagi 2 hasilnya 4b kuadrat. Nah, dari di dalam kurung ini kita tentukan akarnya, yaitu a kuadrat, 4 itu 2, maka 2b kuadrat. Nah, setelah itu yang di dalam kurung kita pisah, yaitu 2 dikali a ditambah 2b dikali a ditambah 2b. Jadi pengfaktorannya seperti ini. Kemudian yang ketiga, faktorisasi bentuk x kuadrat plus minus 2xy ditambah y kuadrat. Maka untuk bentuk ini disebut sebagai bentuk kuadrat sempurna. Nah, di sini faktorisasi bentuk x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat itu nanti seperti ini, yaitu x plus y dikali x plus y atau x plus y kuadrat. Kemudian untuk yang kedua, x kuadrat min 2xy ditambah y kuadrat itu sama dengan x min y dikali x min y atau x min y kuadrat. Contoh di sini ada, faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Yang pertama, x kuadrat min 10x ditambah 25. Nah, kita untuk yang 10x ini kita pisah menjadi min 5x ditambah min 5x, maka dari sini kita kurung dua-dua ya, berarti x kuadrat min 5x, di sini minnya sudah keluarkan jadi 5x, yang 25 berarti min 25. Maka dari bentuk ini kita cari persekutuannya ya. Nah, untuk yang pertama adalah x, kemudian x min 5, kemudian yang kedua 5x min 25, ini faktor persekutuan adalah 5, maka x min 5. Nah, dari sini di luar kita tulis sendiri anak-anak. Yang di luar ini kita tulis dalam kurung sendiri, yaitu x min 5, kemudian yang kurungnya sama cukup kita tulis satu kali, yaitu x min 5. Maka bentuknya seperti ini bisa disimpulkan x min 5 kuadrat. Jadi faktornya adalah, faktorisasinya adalah x min 5 kuadrat. Kemudian untuk soal yang kedua, x kuadrat plus 8x plus 16. Nah, atau pakai penjabaran ya, atau pakai yang cara di atas yang ini, maka x kuadrat ditambah, nah 8 ini dibuat 2 dikali berapa? Maka 8 ini adalah 2 dikali 4 x. Kemudian 16 ini merupakan kuadrat akar dari, akarnya adalah 4. Maka sesuai petunjuk di atas, maka x plus 4 dikali x plus 4. Hasilnya x plus 4 kuadrat. Kemudian faktorisasi bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dari sini pada ax kuadrat plus bx plus c, a itu merupakan koefisien dari x kuadrat, b itu merupakan koefisien dari x, dan c itu merupakan konstanta. Nah, jika m plus n itu sama dengan b dan m kali n itu sama dengan a dikali c, maka diperoleh jika a itu sama dengan 1, maka x kuadrat plus bx plus c, hasilnya langsung aja faktornya adalah x plus m dikali x plus n. Gitu ya. Kemudian jika a tidak sama dengan 1, maka ax kuadrat plus bx plus c,
Nah, kita ubah bentuk seperti ini anak-anak, yaitu AX plus M dikali AX plus N dibagi A. Contoh, faktorkan bentuk aljabar berikut. Untuk sel pertama, X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, kita dari sini ya, ada yang jika ditambahkan, kita cari angka M dan N-nya. Jika ditambahkan hasilnya 5, dan jika dikalikan hasilnya 6. Maka dari angka 6 ini kita cari perkalian yang menghasilkan 6 adalah 1 dikali 6 atau 2 dikali 3. Nah dari sini anak-anak kita cari mana yang kalau dijumlah dia hasilnya 5. Nah, maka sudah ketemu ya, yaitu 2 dan 3. Nah, setelah itu langsung kita, nah untuk yang A sama dengan 1 ya, berarti X plus 2 dikali X plus 3, hasilnya itu. Kemudian soal yang kedua, di sini A-nya tidak sama dengan 1 anak-anak, yaitu 3. Sama ya, maka kita cari M ditambah N itu hasilnya 7. M dikali N itu hasilnya A dikali C, yaitu 3 kali min 6, yaitu min 18. Nah dari min 18 ini kita cari bentuk perkaliannya ya, yaitu 1 dikali 18, 2 dikali 9, atau 3 dikali 6. Nah, kita pilih anak-anak yang dimana salah satunya itu harus tanda negatif, karena di sini hasil perkaliannya adalah negatif. Nah, kita pilih dari bentuk perkaliannya yang selisihnya adalah 7. Maka ketemu angka 2 dan min 2 dan 9. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, maka 3x kuadrat plus 7x min 6 sama dengan, nah, seperti yang bentuk kedua ya, 3x min 2 dikali 3x plus 9 dibagi 3. Nah, dari 3x plus 9 ini bisa kita faktorkan ya, yaitu 3. Maka kita keluarkan 3, jadi di dalam kurungnya x plus 3. Maka angka 3 bisa dibagi dengan angka 3 yang di bawah. Nah, seperti ini ya, sehingga kesimpulannya diperoleh 3x min 2 dikali x plus 3. Ini hasil faktorisasi ya. Kemudian selanjutnya adalah menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Suatu pecahan bentuk aljabar dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya mempunyai faktor persekutuan yang sama. Nah, contoh di sini, sederhanakan pecahan bentuk aljabar. X kuadrat min 7x ditambah 12 dibagi x kuadrat min 16. Nah, di sini anak-anak kita kembali lagi ya dengan pemfaktoran. Untuk yang pembilang kita cari faktornya, maka ketemu x min 3 dan x min 4. Kemudian yang penyebut kita juga cari ya, kita pakai yang kuadrat selisih, maka ketemulah x min 4 x plus 4. Nah dari sini anak-anak ada faktor yang sama ya, yaitu x min 4 dan x min 4. Kita coret, nah seperti ini. Maka hasil akhirnya adalah x min 3 dibagi x plus 4. Nah ini adalah cara-cara menyederhanakan pecahan, jadi dapat menggunakan pemfaktoran. Mungkin itu materi untuk kali ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, materi video pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Oke anak-anak, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.